Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pola bilangan untuk SMP kelas 8 semester 1. Nah, materi yang pertama adalah pola bilangan. Pengertian dan sifat-sifat barisan bilangan. Nah, kita amati dulu gambar berikut. Nah, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu kompleks perumahan, biasanya kita akan melihat dari nomor rumah tersebut, sisi manakah yang genap atau ganjil, lalu apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang. Nah, selanjutnya, gambar tersebut adalah gambar yang menunjukkan bahwa bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ini. Nah, ujung putus-putus sebelah kanan itu menandakan bahwa pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Apakah warnanya merah atau putih ya? Nah, pola barisan bilangan pada pita berwarna bergantian putih merah tersebut dapat kita tentukan, yaitu pita merah merupakan barisan bilangan genap, sedangkan pita berwarna putih adalah barisan bilangan ganjil. Nah, oleh karena itu, tanpa memperpanjang pita tersebut, kita bisa mengetahui warna pita pada bilangan yang sangat besar. Nah, bilangan 100 tentu berwarna pita merah, karena bilangan 100 itu kan termasuk bilangan genap. Lalu, untuk bilangan 1001 tentu karena bilangan 1001 itu kan termasuk bilangan ganjil. Nah, sekarang amati banyaknya bulatan hitam pada gambar di bawah ini. Nah, banyaknya bulatan hitam pada tiap-tiap bangun adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang, dapatkah kalian menemukan pola keteraturan dengan pola tersebut? Dapatkah kalian gambarkan bangun berikutnya? Nah, coba nih sebelum menggambarnya, coba kita tanpa menggambar dulu nih, dapatkah kalian menentukan banyaknya bulatan hitam untuk bangun berikutnya? 1, 3, 5, 7. Nah, kemudian 9 dan 11. Ternyata urutan bilangan di samping ini adalah barisan dari bilangan ganjil. Nah, maka barisan bilangan adalah urutan bilangan yang dibuat dengan suatu aturan atau pola tertentu. Nah, sekarang menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, kita amati dulu ya contoh 1. Pak Epan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Gambar di bawah ini menunjukkan desain dari ketiga kolam terkecil. Lalu pertanyaannya, kira-kira berapa banyak ya ubin warna putih ketika ubin warna birunya itu sebanyak 10.000 ubin? Nah, mari kita bahas. Kita lihat dulu nih pola yang terbentuk dari susunan ubin yang tadi. Nah, kita bikin tabel ya. Tabel yang pertama adalah jumlah ubin pada setiap kolam. Misalkan, kolam 1 tadi ubin birunya kan hanya 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1.
Nah, kemudian ubin putihnya itu tadi ada 8. Lalu, untuk kolam 2, ubin birunya itu ada 4. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu, untuk ubin putihnya, yaitu 12, kan tadi berarti sama dengan 8 ditambah 1 dikali 4. Lalu, untuk kolam ketiga, tadi ubin birunya ada 9, berarti 3 dikali 3. Maka ubin birunya 9. Nah, untuk ubin putihnya ada 16. Dari mana 16? Dari 8 ditambah 2 dikalikan dengan 4. Nah, dari tabel tersebut kita dapat melihat pola bahwa jumlah ubin warna biru adalah kuadrat dari urutan kolam. Sedangkan jumlah ubin yang warna putih selalu bertambah 4. Nah, dengan melihat pola yang terbentuk tadi, kita dapat melanjutkan tabel menjadi seperti tabel yang berikutnya, yaitu jumlah ubin pada kolam 4, 5, dan 6. Nah, untuk kolam 4, berarti ubin birunya 4 dikali 4, maka jumlah ubin birunya akan 16. Lalu untuk ubin putihnya, berarti 8 ditambah 3 dikali 4, yaitu 20. Lalu untuk kolam 5 berarti ubin birunya 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ubin putihnya untuk lebih gampang, dari tadi kolam 4 yang 20 kita langsung saja tambahkan dengan 4, maka 24. Lalu untuk kolam 6 berarti ubin birunya 6 dikali 6, maka 36. Dan ubin putihnya berarti 8 ditambah 5 dikali dengan 4. Nah, berarti ubin putihnya ada 28. Lalu, bagaimana dengan soal? Nah, coba apakah kalian akan meneruskan tabel hingga pola ke 100? Kan pasti banyak banget ya. Nah, cara tersebut bisa dilakukan sih, tapi kurang efektif. Nah, lebih efektif jika kita bisa melihat pola ubin putih. Nah, jika kalian perhatikan, ubin sebanyak 10.000 itu adalah urutan ke 100 dari pola. Kenapa? Karena akar kuadrat dari 10.000 adalah 100. Jadi 100 dikali 100 kan 10.000. Nah, oleh karena itu, maka banyak ubin putih adalah 8 ditambah 99 dikalikan dengan 4, yaitu 404. Nah, maka ubin putihnya itu sebanyak 404. Kita lanjut ke contoh 3, yaitu sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan 4 lapis cabang pohon yang cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur. Maka tentukan A. Banyak cabang pohon pada lapis ke-8 dan B. Jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Nah, untuk yang A nih, kalian bisa menggambar perkembangan cabang tersebut hingga lapis ke-8. Namun hal tersebut cukup sulit dan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, di sini kita menggunakannya tabel pola cabang pohon. Jadi data yang tadi yang ada pada cabang-cabang pohon itu kita buat tabel. Kemudian, yang itu kan ditanyakannya banyak cabang pohon pada lapis ke-8. Jika kita perhatikan, pola banyaknya cabang pohon yang terbentuk itu adalah 2 kali lipat dari urutan lapis cabang pohonnya. Misal, pada lapis ke-1, yaitu 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu kan hasilnya adalah 1. Nah, sama kan dengan di sini banyak di tabel banyaknya cabang pohon. Kemudian, pada lapis kedua, 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, pada lapis ketiga, 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu pula untuk lapis-lapis berikutnya. Nah, kita dapat menemukan rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, untuk UN-nya itu adalah suku ke N dan N-nya itu adalah banyaknya suku. Nah, A-nya itu adalah suku pertama, R-nya itu adalah rasio. Nah, dari tabel cabang pohon ini,
A-nya itu, suku pertamanya itu adalah 1 ya, yang ini. Nah, untuk rasionya itu adalah ini, 2 kali lipatnya. Berarti rasionya itu adalah 2. Maka, untuk banyaknya cabang pohon pada lapis ke-8, kita langsung saja menggunakan rumus yang tadi, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Yaitu U8 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1. Maka 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa banyaknya cabang pohon pada lapis ke-8 adalah 2 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 7, yaitu 128. Nah, kemudian untuk yang B yang ditanyakan itu adalah jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Jika diperhatikan, total cabang pohon yang terbentuk adalah bertambah dengan pola penambahannya itu adalah 1. Misalnya, pada lapis ke-1, maka jumlah banyak cabang pohon itu adalah 1. Maka untuk lapis kedua nih, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk lapis ketiga, 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Untuk lapis keempat, 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 15, dan seterusnya. Tetapi apabila kita menggunakan cara manual tersebut akan menggunakan waktu yang lama. Nah, dengan begitu di sini kita bisa menggunakan rumus untuk mencari total banyaknya cabang pohon hingga lapis ke-8, yaitu rumusnya SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Nah, misalnya di sini itu SN-nya adalah total banyaknya cabang pohon untuk suku ke N. Kemudian A-nya itu adalah rasio, N-nya itu adalah banyaknya suku. Nah, misalnya kita untuk lapis ke-1 nih, berarti N-nya 1 kan, dan rasionya itu adalah 2. Jadi S1 sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 2 pangkat 1 dibagi 1 dikurangi 2. Nah, sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 2 dibagi negatif 1. Sama dengan 1 dikali negatif 1 dibagi negatif 1, sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1 itu adalah sama 1. Karena di sini ada negatif dibagi negatif, berarti hasilnya itu adalah positif. Kemudian untuk lapis kedua nih, berarti N-nya adalah 2. S2 sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 1 dikurangi 2. Sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 4 dibagi negatif 1, sama dengan 1 dikali negatif 3 dibagi negatif 1. Maka hasilnya itu negatif 3 dibagi negatif 1. Di sini sama ya, negatif dibagi negatif itu berarti positif. Jadi hasilnya itu untuk S2 adalah positif 3. Maka untuk total banyak cabang pohon hingga lapis ke-8 adalah S8 sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 2 pangkat 8 dibagi 1 dikurangi 2, sama dengan 1 dikali 1 dikurangi 256 sama dengan negatif 1, sama dengan 1 dikali negatif 255 sama dengan negatif 1, sama dengan negatif 255 dibagi negatif 1, maka hasilnya itu adalah positif 255. Jadi banyaknya cabang hingga lapis ke-8 adalah 255 cabang. Nah, dari contoh 3 dapat kita simpulkan bahwa pola barisan yang digunakan pada contoh 3 itu adalah barisan bilangan geometri karena mempunyai rasio perbandingan yang tetap. Dengan kata lain, suatu suku didapatkan dari hasil kali suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Mungkin untuk video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.